Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia tablik akbar serta DKM Masjid Baitul Abror, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Walaupun sekarang kita sudah berada di Rabiul Akhir, tapi masyarakat Islam masih gegap gempita dimanapun saja merayakan peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu manusia yang istimewa. Apa keistimewaan baginda Nabi? Pertama, ketika Nabi Adam tercipta oleh Allah, Nabi Adam dipersilakan tinggal di dalam sorga. Sorga lengkap dengan segala macam fasilitasnya, apa saja tersedia, segala macam ada. Allah kemudian memberikan ultimatum kepada Nabi Adam. Quran mengabadikan, la taqraba hazihi sajarah, jangan kau dekati buah khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai menyentuh dan memakannya. Saudara, singkat cerita, Nabi Adam dan Siti Hawa terperosok dan tergiur oleh bujukan setan, bujukan iblis. Nah, ini memang iblis musuh yang nyata, aduwwum mubin buat umat manusia. Kenapa? Tugasnya memperosokkan manusia agar terjerumus dalam lembah jurang kenistaan. Makanya ciri iblis itu paling gak seneng ngelihat orang tuh rajin ibadah, tuh paling gak seneng tuh. Bapak ibu datang ke Masjid Baitul Abror, mudah-mudahan ini dicatat sebagai sebuah ibadah, dilipat gandakan pahalanya, amin. Jangan dipikir iblis seneng, bencinya bukan main iblis. Apa buktinya? Tadi waktu di rumah ibu bapak hatinya sudah digoda sama iblis. Ngapain sampean datang ke masjid, ikutin pengajian, udah di rumah saja, sinetron lagi rame. Digoda hati kita supaya tidak datang ke tempat-tempat kebaikan. Itulah iblis tuh. Saudara, lawan godaan iblis. Enggak, saya mau datang ke masjid, mau ikut pengajian. Iblis enggak bakalan nyerah. Jangan dipikir saudara datang ke masjid terus iblis ketinggalan di jalan. Enggak, iblisnya ngintil. Ngintil tuh apa ngintil tuh? Ikut. Nah, ini perlu juga diketahui Bapak Ibu saudara-saudara, jangan dipikir masjid, majelis taklim, pengajian, daerah bebas zona iblis. Justru di masjid iblisnya gemuk-gemuk. Di sini nih digoda lagi hati kita. Kata iblis, ya sudah, sampean datang ke masjid, ikut pengajian sana. Nanti di masjid sampean ngomong aja ngomong, ngobrol aja ngobrol,
ustadznya jangan didengerin. Iblis, hei, hei, iblis, hei, iblis. Saudara lawan godaan iblis. Enggak, saya datang ke masjid ikutin pengajian, mau diam dengerin pidato ustadznya. Iblis nggak bakalan nyerah tuh, dibisikin lagi hati kita. Kata iblis, ya sudah, nanti di dalam masjid di tempat pengajian sampean menengahi, cari tempat duduk sambil nyender tapi tidur. Begitulah iblis, termasuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Oleh Allah dilarang mendekati buah khuldi, oleh Nabi Adam dan Siti Hawa terbujuk godaan iblis, mereka berdua memakan buah khuldi. Artinya apa? Perintah Allah dilanggar, Allah marah. Ya, tolong anak-anak kita yang di atas diatur itu biar enggak terlalu ribut. Panitia dan DKM-nya, tolong anak-anak kita yang di atas diarahkan. Bapak Ibu saudara-saudara, Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar perintah Allah, dilarang untuk dekat-dekat buah khuldi, malah memakannya. Allah marah. Kata Allah, Adam, sudah kukatakan jangan dekat-dekat dengan buah khuldi, ini malah kau makan. Kau terjang perintahku, kau tidak taati laranganku. Adam, keluar kamu dari sorga. Sejak saat itu Nabi Adam dan Siti Hawa keluar dari dalam sorga. Allahu Akbar. Ayo kita renungkan, Bapak Ibu saudara-saudara, Nabi Adam salahnya cuma satu, gara-gara makan buah khuldi. Betul apa tidak? Oleh Allah diusir dari sorga. Salahnya cuma satu, diusir dari sorga. Salahnya cuma satu, diusir dari sorga. Kita orang Singojeruk dari pagi sampai tengah malam bikin salah 18 kontainer, malah minta masuk sorga. Kewali. Betul apa tidak? Keluar Nabi Adam dan Siti Hawa dari sorga, turun ke alam dunia. Konon Nabi Adam dan Siti Hawa menyadari kesalahannya yang cuma satu, bertobat kepada Allah 300 tahun. Allahu Akbar. Satu kesalahan, tobatnya 300 tahun. Quran mengabadikan istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zallamna anfusana wa illam tagfir lana. Nah, istighfarnya Nabi Adam 300 tahun. Di penghujung istighfar Nabi Adam berdoa, ya Allah, dengan kehormatan kekasihmu Muhammad, terimalah tobat hamba. Allah tanya Nabi Adam, Adam, dari mana kau tahu Muhammad itu kekasihku? Apa jawab Nabi Adam? Ya Allah, ketika engkau ciptakan jasad ini, kau tiupkan ruh ke dalam jasad ini, sejak saat itulah terbuka mata saya. Saat itu saya memandang di bawah arasmu, tertulis kalimat dengan jelas, la ilaha illallah Muhammadur. Nama makhluk bergandengan dengan namamu yang mulia. Mana mungkin
kecuali makhluk itu adalah orang hamba yang paling kau cintai. Maka dengan kehormatan kekasihmu Muhammad, terimalah tobat hamba. Walhasil sejak saat itu tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah karena menyebut-nyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jamaah Masjid Baitul Abror bersyukur kepada Allah ditakdirkan lahir jadi umat Nabi Muhammad. Tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah wasilah membaca kalimat ini, menyebut-nyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah diampuninya kesalahan Nabi Adam. Kita bersyukur kepada Allah ditakdirkan sudah lahir ke alam dunia jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Umat Nabi Muhammad oleh Allah mendapat jaminan. Alhamdulillah. Dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga pintunya belum akan dibukakan oleh Allah sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Ini loh keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini yang hadir di Masjid Baitul Abror, yakinlah saudara, ini yang hadir ada nggak 100 orang nih? Lebih 200 orang, lebih 2000 orang, campur yang goib di sawah-sawah itu. Ratusan orang yang malam ini hadir di masjid, yakinlah saudara, berdasarkan hadis qudsi Allah memberikan garansi keluarganya Nabi Adam masuk surga belakangan, umatnya Nabi Nuh masuk surga belakangan, umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka masuk surga belakangan. Yang didahulukan oleh Allah umat kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ratusan orang yang malam ini hadir, yakinlah nanti di akhirat semua ini dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk surga lebih dulu. Kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo aminkan. Yang kedua, keistimewaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudara, tanggal 12 Rabiul Awal bukan cuma tanggal kelahiran baginda Nabi, tapi jumhur ulama sepakat. Jumhur ulama itu sebagian besar ulama sepakat, walaupun ada perbedaan, maka saya nukilnya jumhur ulama. 12 Rabiul Awal bukan cuma hari kelahiran baginda Nabi, tapi jumhur ulama menyatakan 12 Rabiul Awal hari Senin, hari di mana baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Hari itu Allah memerintahkan malaikat Israel, kaget. Ya pidato kalau sudah lapar ya uring-uringan ini.
Israel turun ke alam dunia, ambil ruh kekasihku Muhammad. Atas izin Allah, malaikat maut, malaikat Israel turun ke alam dunia ditemani dengan malaikat Jibril ala suratil insan, dalam bentuk manusia. Nabi lihat sebelah kanan malaikat Jibril, lihat sebelah kiri malaikat Israel. Nabi berkata kepada malaikat Jibril, Jibril, apakah ajal saya sudah dekat? Iya Muhammad, ajalmu sudah dekat. Kalau memang ajal saya sudah dekat Jibril, akhbirni mali indallahi minal karomah, tolong informasikan saya kemuliaan apa yang akan saya dapat begitu saya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kata malaikat Jibril, enggak usah khawatir Muhammad, inna abwabas sama qad futihat, pintu-pintu langit sudah terbuka, malaikat sudah menunggu dan siap menyambut kedatangan ruhmu yang suci. Enggak usah khawatir Muhammad. Jibril, bukan itu yang saya maksud. Saya risau, saya gundah, saya kepikiran, saya galau memikirkan umat saya. Umat saya bagaimana Jibril? Umatmu juga enggak usah khawatir. Allah sudah menjamin kepada mereka, orang-orang beriman yang mengikuti syariatmu, mereka tempatnya adalah di sorga. Kata Nabi, kalau memang Allah sudah menjamin, sekarang saya lega, saya tenang. Ayo Israel, cabut ruh saya. Pagi itu 12 Rabiul Awal, hari Senin, mulailah malaikat maut melakukan prosesi pencabutan ruh. Naik ruh baginda Nabi itu ke lutut, dari lutut naik ke pusat, dari pusat naik ke dada, dari dada naik ke tenggorokan. Ketika ajal Nabi sudah sampai tenggorokan, 3 kalimat yang keluar dari bibir mulia baginda Nabi. Ini sama dengan kita, cuma kita wasiatnya kadang sing boten-boten. Biasakan begitu. Orang kalau sudah mendekati ajal, wasiatnya yang enggak-enggak. Dipanggilin semua anaknya, dikumpulin, dari yang sulung sampai sing ragil. Betul apa tidak? Semua anaknya dipanggilin satu-satu. Kenapa? Ajal sudah mendekat, tapi yang dipanggilin anak. Udin, Udin. Ada Udin di sini, ada? Di belakang. Semua anaknya dikumpulin. Udin, Bapak pesan sama kamu. Apa Pak? Itu tanah yang di Wetan jangan kamu jual. Kenapa Pak? Punya orang, bodoh. Ketika ajal baginda Nabi sudah sampai tenggorokan, 3 kalimat yang keluar dari bibir mulia baginda Nabi itu didengar oleh putri tercinta Sayyidah Fatimah. As-sholah, as-sholah, an-nisa, ittaqun nisa, ummati, ummati. Kita lihat. As-sholah, as-sholah, sholat, dirikan sholat. Sholat, kerjakan sholat. Ayo lihat lagi sirah nabawiyah. Bapak Ibu, satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa tidak? Liyaghfirallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar
Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang atau yang akan datang kalau memang ada, semuanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah dapat jaminan ampun. Sejarah kita baca, Nabi sholatnya luar biasa. Ini kampung apa kita namanya ini? Cantuk. Kalau ada orang cantuk, dosanya sudah mendapat jaminan ampun, saya yakin mulai besok subuh orang itu berhenti sembahyang. Betul apa tidak? Oh, Nabi mboten saudara, dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi sholatnya malah luar biasa. Maka pantas wasiatnya as-sholat, as-sholat, sholat, dirikan sholat, sholat, kerjakan sholat. Nah, kembali dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, nyuwun sewu, ini introspeksi, bahasa agamanya muhasabah. Cari kelemahan diri untuk kita perbaiki agar hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Dianjurkan oleh agama cari kelemahan diri untuk diperbaiki. Yang dilarang cari kelemahan orang. Hei, hei. Makanya ketika tahun 1986 saya mondok di pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Satu hari abah saya datang jengukin, Allah yarham ke Haji Zainuddin MZ. Abah saya saudara kenalkan sama Kiai Zainuddin MZ? Kenal di mana sampean? Sok kenal. Kata abah saya gini, Fikri, kamu harus bisa jadi manusia dewasa. Saya bilang, caranya bagaimana, bah? Muhasabah. Cari kelemahan dirimu, lalu kau perbaiki agar hari ini lebih baik dari kemarin, esok lebih baik daripada hari ini. Oh, ternyata saudara wangel. Betul apa tidak? Itu tadi yang saya bilang, nyari kelemahan diri susah, tapi nyari kelemahan orang gampang. Tapi begitulah, kalau kita ingin jadi manusia dewasa, kita harus berani dan bisa mencari, mengkoreksi kelemahan diri kita untuk kita perbaiki agar hari esok kita jadi manusia yang lebih berhasil. Ayo kita lihat, ini tentang sholat. Maaf, masih banyak di antara kita umat Islam yang mengerjakan ibadah sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban saja. Sholat bukan cuma mengerjakan kewajiban, tapi keberhasilan sholat dijadikan untuk perbaikan menuju dirinya lebih baik dari sebelumnya. Kita ini banyak di antara kita yang sholatnya cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Akibatnya kita nggak bisa merubah diri kita menjadi manusia yang sedikit lebih baik dari sebelumnya. Makanya nggak usah heran kalau ngelihat ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Sholatnya getol, tapi ngomongin tetangga hobi. Bukan di kampung sini, di kampung sebelah sana.
Kampung sebelah sana tuh orangnya sholatnya rajin-rajin, tapi lisannya, omongannya, mulutnya cocote, cocot. Tapi omongannya seneng nyakitin tetangga. Tuh di kampung sebelah sana, kampung sebelah sana, saya tanya, orangnya pindahan dari kampung Cantuk katanya. Podo ae. Nah, kembali lagi ke sejarah. Saya nggak mau ngomong yang melangit, lebih baik yang kita rasakan sehari-hari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, Nabi itu sholatnya paling khusyuk, betul apa tidak? Nabi itu rukun syaratnya paling sempurna. Nabi itu kalau sholat sendirian paling lama. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun loh. Tapi kalau sholat sendirian paling lama, kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Saya juga tahu yang datang malam ini nih banyak juga yang kakinya pada bengkak di sini nih. Asam urat. Sholatnya paling khusyuk, rukun syaratnya paling sempurna, sholat sendiriannya paling lama. Nah, ini perlu dipahami begini. Nabi itu sholatnya lama kalau Nabi sendirian. Ini penting nih. Beliau itu sholatnya lama kalau sholat sendirian. Kalau berjamaah, Nabi memberikan pesan, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Ini pesan kanjeng Nabi nih. Kalau diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Kenapa? Makmum di belakang kamu kekuatannya nggak sama dengan dirimu. Ada makmum tua renta, kalau sholat terlalu lama dengkulnya gemeteran. Ada apa enggak? Banyak. Betul? Ada makmum ikut sholat berjamaah, selesai sholat sudah janjian mau nerima uang komisi penjualan sawah. Ada apa tidak? Ada. Anak muda janjian sama pacar ketemunya di jembatan, selesai sholat berjamaah, imamnya terlalu lama, turun hujan lebat, banjir, pacarnya hanyut di bawah air. Iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kita lihat lagi nih. Bapak Ibu, Nabi itu sholatnya paling sempurna. Tapi selesai melaksanakan ibadah sholat, nilai-nilai sholat diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya nggak mau banyak-banyak ngomongnya nih. Saudara, hari ini saya 4 titik, mulai dari subuh tadi, duha, lalu asar, dan malam ini di Baitul Abror. Nyuwun sewu kalau tenaganya tenaga sisa, bukan karena disengaja datangnya rada telat, karena memang sepanjang pagi sampai sore tadi jadwal begitu padat, sehingga saya datang di Masjid Baitul Abror nih sudah mendekati jam 9 malam. Apalagi ini malam permulaan, besok kita melakukan berbagai macam aktivitas. Ada yang kerja mencari nafkah,
ada yang pelajar, itu semua kewajiban. Dan perlu diingat saudara, Islam itu ajaran agamanya menjaga keseimbangan. Enggak ada ajaran Islam yang satu lebih tinggi dari yang lain, enggak ada. Hablum minallah, hablum minan, menjaga keseimbangan. Nih contoh nih, orang kaya disuruh bantuin yang miskin. Ajaran Islam apa bukan? Ajaran Islam apa bukan? Tapi di sisi lain Islam juga mengajarkan yang miskin bekerjalah lebih giat, tekun, jujur, berdiri di atas kaki sendiri. Seimbang tuh ajaran Islam. Memang ada ayat orang-orang kaya yang hidupnya di dunia hanya mengumpul-ngumpulkan harta, ketahuilah nanti di akhirat harta itu akan jadi bahan bakar yang menyetrika punggung mereka. Nah, ayat ini sering-sering dibaca oleh orang kaya, bukan yang sering baca orang miskin. Sebab kalau yang sering baca orang miskin, nanti ujung-ujungnya males kerja, nakut-nakutin orang kaya. Betul apa tidak? Seimbang. Kau orang kaya bantu yang miskin, kau miskin bekerjalah lebih giat, tekun, jujur, ulet, berdiri di atas kaki sendiri. Hidup jangan pernah jadi beban buat orang lain. Seimbang apa tidak? Seimbang apa tidak? Contoh lagi nih, contoh. Tuan rumah wajib menghormati tamu. Ajaran Islam apa bukan itu? Ajaran Islam. Tapi di sisi lain Islam mengajarkan seorang tamu harus tahu diri. Nah, seimbang tuh. Kau tuan rumah, iya pak, wajib hormati tamu. Kau tamu, iya pak, harus tahu diri. Kalau besok hari kerja, pidatonya nggak usah lama-lama. Nah, seimbang, seimbang. Nah, saya pengen nyampein dua saja nih tentang menerjemahkan sholat dalam kehidupan sehari-hari kita di tengah masyarakat. Bapak ibu saudara-saudara, itu tadi yang saya katakan di awal. Karena sholatnya kita lebih banyak gugurin kewajiban, akibatnya kita tidak mampu menerjemahkan nilai sholat dalam kehidupan. Berapa banyak di antara kita yang sholatnya rajin, tapi sombongnya nggak tanggung-tanggung. Sholat mah sholat, tapi sombongnya luar biasa. Di kampung petangtang petengteng. Petangtang petengteng itu apa bahasa Banyuwangi ya mas? Hah? Ya ngono kuwi lah. Sekarang saya mau ajak melihat orang yang sholatnya berhasil, kemudian dia terjemahkan sholatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Dia akan berusaha menyingkirkan kesombongan bersemayam di dalam hatinya. Orang yang sholatnya baik dan benar jauh dari perasaan sombong. Nah, kita lihat nih saudara, anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Bercanda kita sama teman, dicubit badan kita, kita senyum. Dipukul pundak kita, kita tertawa. Tapi ditoel endas kita, nanti dulu. Betul apa tidak? Tinggi, mulia. Saya tanya, kepala kita mahal apa tidak? Mahal apa tidak? Mahal. Apa buktinya Ustadz? Tanya sama kades.
Kades nggak bakalan mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala. Belum pernah ada foto di KTP gambar dengkul. Betul apa tidak? Nah, balik lagi ke sholat. Bapak Ibu, anggota badan yang begini tinggi, mulia dan mahal, begitu sujud menghadap Allah, adanya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah, yaitu telapak kaki. Orang yang sholatnya berhasil, dia sadar betul hidup di tengah-tengah masyarakat, nggak perlu sombong. Sombong itu pakaian Allah, makhluk nggak pantas. Mentang-mentang Allah karuniakan akeh bondo dadi wong sugih, hidup di kampung, tolak pinggang di dada, mandang orang setengah mata, sebelahnya lagi picek. Allah karuniakan harta, jadi orang kaya, hidup di kampung kok sombong, nggak pantes dong. Allah titipkan ilmu, jadi orang alim, ngata-ngatain wong awam, sombong, nggak pantes dong. Punya jabatan, punya kekuasaan, lalu hidup seenak-enaknya, berlaku sombong di tengah masyarakat. Perlakuan semacam ini mestinya nggak diperlihatkan. Baru punya jabatan, diberikan kekuasaan, kok sombong, nggak pantes. Nggak pakai dong lah. Berapa banyak di antara kita yang sholatnya rajin, tapi maaf, kesombongan masih bersemayam di dalam hati. Maka sholat yang semacam itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. As-sholah, sholat, dirikan sholat. Pantas dalam kesempatan yang lain Nabi pernah menyampaikan begini, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amalan pertama yang nanti di akhirat akan ditanya adalah tentang sholat. Ratusan orang yang hadir malam ini, yakinlah semua kita akan ditanya tentang sholat kita masing-masing. Sampean siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar Pak. Baik, kalau sampean ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi itu ruka'an sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Cantuk pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Ada orang sini sholatnya kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya? As-sholah, sholat, dirikan sholat. Yang kedua, Bapak Ibu, keberhasilan ibadah sholat itu kelihatan kok. Dia setelah melaksanakan ibadah sholat jadi dan semangat untuk nilai-nilai yang bermanfaat, itu sholatnya berhasil. Ratusan orang malam ini yang hadir di Masjid Baitul Abror, saya yakin sholatnya berhasil semua. Amin. Kenapa? Bukti malam ini hadir mengikuti pengajian dari hati yang paling dalam, mengerjakan kebaikan, hadir di pengajian atas dasar niat mencari keridhaan Allah. Itu sholatnya berhasil tuh.
Datang bapak ibu ke sini nih, walaupun tadi sempat kehujanan, walaupun nunggu penceramahnya suwe, betul-betul ngancem. Tapi saudara sadar, dibentuk dari ibadah sholat, semangat dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan. Hadir, niatnya tidak lain dan tidak bukan mencari keridhaan Allah. Betul apa tidak? Saya tanya ratusan orang yang malam ini hadir di pengajian, niatnya mencari ridho Allah apa cuma mau lihat Fikri Zainuddin MZ? Dua-duanya. Maka orang yang sholatnya berhasil kelihatan di tengah masyarakat, dia semangat dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan. Diajak kerja bakti lingkungan sama kades, semangat. Diajak membersihkan gorong-gorong air sama RT, semangat. Kenapa? Sholatnya berhasil. Dia sadar betul itu bukan cuma untuk lingkungannya, tapi dia memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Nyuwun sewu nih, hei, orang yang sholatnya berhasil, dia semangat dalam menebarkan kebaikan. Kenapa? Dia yakin betul satu saat dia akan kembali menghadap Allah dengan membawa bekal kebaikan yang banyak. Nih ratusan orang semua nih calon-calon jenazah. Betul apa tidak? Ada orang cantuk hidup terus-terusan. Semuanya pasti bakalan mati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat umur 63 tahun. Kita nih yang ngaku umatnya, yakinlah saudara, umur kita nggak jauh-jauh dari umur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara 60 sampai 70 tahun. Wong Nabi saja wafat umur 63 tahun. Kita umatnya nggak jauh-jauh dari angka itu. Makanya yang malam ini umurnya sudah 55 tahun, 8 tahun lagi. Yang malam ini umurnya sudah 60 tahun, 3 tahun lagi. Yang malam ini umurnya sudah 62 tahun 11 bulan. Orang yang sholatnya berhasil, saya katakan dia semangat dalam menebarkan kebaikan. Karena apa? Kebaikan itu akan kembali buat dirinya sendiri. Dia hindari perbuatan jahat. Kenapa? Karena perbuatan jahat yang dia kerjakan akan kembali menimpa dirinya sendiri. Tuh tuntunan Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kalau kamu berbuat jahat, kejahatan itu juga akan menimpa dirimu. Kalau kita nggak berbuat baik, kalau kita nggak sholat, kalau kita nggak berpuasa, kalau kita berbuat durjana, kita bukan sedang menzolimi Allah, tapi kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, keuntungannya nggak sedikit pun buat Allah. Allah nggak perlu ibadah kita, Allah nggak perlu kebaikan kita. Kebaikan yang kita kerjakan, manfaatnya akan kembali buat diri kita sendiri. Jangan dipikir sebanyuwangi orang nggak ada yang sedekah, Allah bangkrut jadi Tuhan. Enggak. Jangan dikira se-Indonesia orang nggak ada yang sholat, Allah turun dari tahtanya. Enggak. Allah maha perkasa, Allah maha gagah, Allah maha kaya. Allah enggak butuh apa-apa dari makhluknya.
tapi perbuatan itu semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Semuanya calon-calon jenazah. Nabi sudah mengingatkan, nanti apabila datang ajal menjemput, hari itu pasti semua kita akan ngalami. Dicabut ruh kita, terbujur kaku jasad kita. Dari situlah kita sadar selama ini kita dihormati, ditemani, disanjung dan dipuja karena di dalam jasad kita ada ruhnya. Betul apa tidak? Saudara mau duduk dempet-dempetan dengan yang di sebelah saudara, itu karena yang di sebelah saudara masih ada ruhnya. Coba saudara bayangkan, yang lagi duduk di sebelah saudara kalau nggak ada ruhnya, serem. Betul apa tidak? Kita nih dideketin orang, ditemenin orang, disanjung dan dipuja orang karena di dalam jasad kita ada ruhnya. Tapi hari itu akan terjadi, dicabut ruh kita, terbujur kaku jasad ini. Jasad kalau sudah ditinggalkan ruh sudah nggak berguna, seonggok bangkai. Datang keluarga, datang tetangga, datang orang lain, kewajiban yang hidup mengurusi yang mati. Betul apa tidak? Hari itu walaupun ruh sudah terlepas berpisah dengan jasad kita, hari itu orang-orang memperlakukan kita sangat istimewa. Walaupun kita sudah besar, kita nggak dibolehkan mandi sendiri. Akan ada petugas yang datang memandikan kita. Betul? Selesai dimandikan, dibungkus kita dengan 3 helai kain kafan, dibawa ke masjid Baitul Abror untuk disolatkan. Selesai disolatkan, nggak boleh kita jalan sendiri. Dimasukkan jasad kita ke dalam kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik kendaraan itu pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Lalu diusung keranda yang di dalamnya berisi jasad kita. Bismillah wa ala millati rasulillah la ilaha illallah. Dibawa kita keluar dari masjid jasad kita tuh. Kemana mas? Pulang kampung. Kata Nabi, hari itu yang nganterin jasadmu cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal perbuatan kita yang baik dan yang buruk tuh ikut nganter ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Ya Allah, siang malam pagi sore harta yang kita cari. Boleh jadi rumah megah, mobil mewah, harta berlimpah, hektaran sawah, kecuali harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, semua itu akan kembali ke rumah dan itu akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul apa tidak? Pak, nyari uang setengah modar. Begitu bapak meninggal, harta akan secara otomatis yang memiliki adalah ahli waris. Anak ada bagiannya. Betul apa tidak? Istri ada bagiannya. Harta yang kita cari, yang kita usahakan, istri dapat bagian.
Begitu kita di dalam kubur, istri dapat warisan, kawin lagi. ah Kecuali harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, membantu masjid, membantu pesantren, membantu majelis taklim, menyantuni fakir miskin dan seterusnya, itulah harta yang abadi bagi diri kita. Keluarga, nyata betul hari itu tak seorang pun mau nemenin kita masuk ke dalam kubur. Bagaimanapun cinta dan sayangnya mereka, hanya manis di bibir, nggak sesuai dengan kenyataan. Pak menang. Kalau bapak-bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri, ngapusi, manis di bibir nggak sesuai kenyataan. Lihatlah, dimasukkan jasad suami ke dalam kubur, ditutup dengan papan, diuruk pakai tanah, istri paling cuma berdiri di tepian kubur, berlinang air mata sambil berkata, "Mas, sampai sini saja saya ngantar, mudah-mudahan sampean betah di dalam, nggak usah naik-naik lagi mah." La ilaha illallah. Bagaimanapun cintanya, nggak mau dia nemani. Betul ya Bu ya? Bu, sekarang gentenan, ibu-ibu mati duluan. Kalau ibu-ibu mati duluan, jangan mengharap suami mau nemeni masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami ini para suami apabila ditinggal mati istri, tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami suami ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya nih. Nyatalah hari itu apa yang sudah disampaikan oleh baginda Nabi, yang ngikutin kamu masuk ke dalam kubur. Jadi bekal perjalanan kamu adalah perbuatan yang kamu lakukan di alam dunia. Nah, kembali lagi, orang yang sholatnya berhasil, dia sadar betul, karena itu hidup semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan. Saya tanya Bapak Ibu saudara-saudara malam ini nih, Bapak Ibu saudara-saudara mau meningkatkan kualitas ibadah sholat? Ya, yang jawab 50 orang. Saudara-saudara mau meningkatkan kualitas ibadah sholat? Mau hidup menebarkan nilai-nilai kebaikan? Nah, saya tes malam ini bersama dengan saya. Bapak Ibu saudara-saudara mau ikut bersedekah? Bawa uang berapa? Mangewu. Masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 50.000. Itu pun lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ mangewu, mahalan lihat monyet ketimbang lihat saya itu. Kita orang Banyuwangi tahulah yang namanya ibadah, nilai-nilai kebaikan, amaliyah, sedekah. Kan yang terpenting ikhlasnya. Betul? Soal sedekah itu yang penting ikhlasnya. Kalau jumlahnya nomor 1. Buat apa sedekah jumlahnya kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah jumlah besar tapi ikhlas. Nah, tadi saya katakan
perbuatan yang kita lakukan di Banyuwangi, di alam dunia, manfaatnya dan mudorotnya berpulang buat diri kita. Ini buktinya nih, kata Nabi, terangi alam kuburmu dengan apa ya Rasulullah? Amalan sedekah. Oh, rupa-rupanya informasi dari kanjeng Nabi, sedekah yang kita lakukan jadi penerang, jadi lentera, jadi cahaya yang menerangi alam kubur kita sendiri. Saya tanya, kebaikan yang kita lakukan untuk menyenangkan Allah atau untuk diri kita? Kurang kompak ini. Saya tanya sekali lagi, kebaikan yang kita kerjakan untuk menyenangkan Allah atau untuk diri kita? Sedekah yang kita lakukan menguntungkan Allah atau untuk manfaatnya buat kita? Dia jadi lentera, dia jadi pelita, dia jadi cahaya yang menerangi kuburan kita. Ustadz, kalau gitu saya sedekah 1 juta Ustadz. Cahaya kuburnya terang, lampu neon 1 juta. Ustadz, saya ikut sedekah 100.000 Ustadz. Patromak. Ustadz, saya sedekah 10.000 Ustadz. Lilin. Ustadz, saya sedekah 1000 Ustadz. Pentol korek, remeng-remeng masih kelihatan, lumayan ya. Kita tingkatkan kebaikan. Bukti keberhasilan ibadah sholat salah satunya dengan amaliyah sedekah, menciptakan penerang cahaya dalam kuburan kita masing-masing. Nanti panitia akan mengitarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya. Bu, ibu kalau yang nggak bawa uang ya sudah nggak apa-apa. Nanti petugas kotak amal sampai depan ibu pinjam dulu sama tetangga sebelahnya. Kalau tetangganya sama-sama nggak bawa uang, ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Mana panitia, sudah siap? Mulai dari saya dulu sini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah cek Habib tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sekali lagi. Habibillah.
Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak ibu saudara-saudara, yang kedua tadi, yang pertama nilai sholat yang kita terjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jauhkan sifat sombong yang bersemayam di dalam diri kita. Yang kedua, orang yang sholatnya berhasil kelihatan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dia senang menjaga kerukunan, kekompakan, dan merawat nilai-nilai persatuan. Aneh kalau ada orang Islam ngaku rajin sholat, tapi hidup di tengah kampung, hidup di tengah desa, nggak mau menjaga kerukunan, nggak mau merawat nilai-nilai persatuan. Aneh. Bukankah dalam sholat berjamaah di Masjid Baitul Abror kita diajarkan untuk saling menghormati perbedaan sesama dengan kita? Ayo lihat. Saya yakin yang hadir di sini nih arah rumahnya pasti berbeda-beda. Betul apa tidak? Rumah kita ada yang menghadap ke barat, ke utara, ke timur, dan ke selatan. Betul itu? Kita lihat tadi waktu kita mau sholat isya berjamaah, kita datang dari berbagai macam arah. Masuk ke Masjid Baitul Abror, semua kita menghadap arah yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Sholat harusnya memberikan kita kesadaran bahwa kita harus saling menghormati dalam perbedaan. Tapi nyatanya jauh panggang dari api. Sholatnya rajin, tapi permusuhan terus kita lakukan. Oi, oi. Cuma gara-gara beda pilihan sama tetangga plotot-plototan. Cuma gara-gara beda organisasi sama saudara tukaran. Ayolah kita saling menghormati. Bukankah kita semua mengerjakan kewajiban sholat? Sholat mengajarkan kepada kita, walaupun kita berbeda, kita tetap saling menghormati. Maka itu saya katakan aneh kalau ada orang yang sholatnya rajin tapi nggak mau menghargai perbedaan. Perbedaan bukan saling menjelekan, tapi perbedaan membuat kita sadar dan bergandengan tangan, saling mengisi. Itulah kita, keluarga besar umat Islam. Nggak usah contoh yang susah, yang mudah saja. Saya dengan ibu bapak pasti berbeda. Betul apa tidak? Tapi sholat mengajarkan kita perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi perbedaan membuat kita bergandeng tangan, saling mengisi. Bapak ibu ada yang lahir asli Banyuwangi, ada yang lahir di Jember, ada yang lahir di Situbondo, ada yang lahir di Madura, ada yang lahir di Lumajang, ada yang lahir di Kediri, Surabaya, dan sebagainya. Saya qadarullah lahir di Jakarta, enggak mesen. Ada yang lahirnya mesen. Ada apa tidak? Wong kita enggak mesen kok, terima jadi. Betul? Kita ini beda suku, beda bahasa, tapi dengan sholat kita dididik jaga kerukunan, menghormati dalam perbedaan.
kita saling mengisi, bukan mencaci maki, menguatkan dan bergandengan tangan. Itulah keluarga besar, walaupun berbeda tapi di dalamnya ada rasa saling menyayangi. Makanya malam ini saya ke kampung, apa ini namanya nih, Cantuk. Saya datang ke Cantuk nih, walaupun saya berbeda dengan saudara. Saya datang ke sini nih, saya nggak merasa sebagai seorang tamu. Saya hanya merasa seorang keluarga. Walaupun beda suku dan bahasa, kita saling bergandengan tangan dan saling mengisi. Saya datang ke Cantuk hanya seorang keluarga yang mengunjungi keluarga besarnya. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Sifat itulah yang dibentuk oleh ibadah sholat. Menjaga kerukunan, menjaga nilai-nilai persatuan, menghormati dalam perbedaan. Bukankah kita semua ini putra putri Indonesia? Suku, bahasa, dan agama pasti berbeda, betul apa tidak? Suku di Indonesia kurang lebih ada 300-an. Bahasa di Indonesia juga kurang lebih ada ratusan. Berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan dan agama. Tapi yang membuat kita saling mengisi, yang membuat kita saling menguatkan, seluruh kita putra putri bangsa sudah diikat dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu. Semua kita dilahirkan di pangkuan Ibu Pertiwi. Udara negeri ini yang kita hirup, air negeri ini yang kita minum. Walaupun kita berbeda suku, bahasa, dan agama, kita adalah keluarga. Jangan coba-coba menghina orang Banyuwangi. Kenapa? Orang Banten akan marah. Jangan coba-coba menghina orang Kalimantan. Kenapa? Orang Jawa akan marah. Jangan coba-coba menghina orang Sulawesi. Kenapa? Orang Sumatera akan marah. Jangan coba-coba menghina orang Bali. Kenapa? Orang Maluku akan marah. Jangan coba-coba menghina saudara-saudara kami orang Papua. Kenapa? Kami rakyat Indonesia akan bangkit bersama membela saudara-saudara kami yang terhina di Papua sana. Begitulah kita, walaupun berbeda, kita saling mengisi, bergandengan tangan, menguatkan, bukan malah menjatuhkan. Sekali lagi saya katakan, aneh, aneh kalau ada orang rajin sholatnya tapi hidup di kampung, hidup di dusun, hidup di desa, senengnya jadi tukang kompor. Tukang kompor itu manasin yang sini, ngipasin yang sana. Itu tukang kompor tuh. Bakar yang sini, sulut yang sana. Tukang manas-manasin orang. Nggak seneng kalau warga bersatu, nggak seneng kalau masyarakat rukun. Orang semacam ini perlu kita hindari dalam pergaulan. Kenapa? Karena memecah kerukunan di tengah-tengah masyarakat kita. Aneh, orang yang sholatnya berhasil, kelihatan kok dia makin mempererat kerukunan, persatuan di tengah-tengah masyarakat, menghormati perbedaan yang ada dengan terus saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. As-sholah, as-sholah.
yang kedua an-nisa ittaqun nisa, dan yang ketiga ummati ummati. Nah, yang ketiga ini saya ingin ambil kesimpulan sedikit. Bapak Ibu saudara-saudara, ini keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bukan cuma penghulu rasul, Nabi bukan cuma penutup para nabi, tapi ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya keluarga, punya istri, punya anak, punya cucu. Betul apa tidak? Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, anak tercinta baginda Nabi Sayyidah Fatimah, cucu kesayangan baginda Nabi Sayyidina Hasan dan Husain. Ayo lihat, saya di awal tadi cerita ajal Nabi sudah sampai tenggorokan. Betul apa tidak? Kalimat yang keluar dari bibir mulia Nabi, ummati ummati. Nabi nggak manggilin istri tercintanya Sayyidah Aisyah, Nabi nggak manggilin anak kesayangannya Fatimah, Nabi nggak manggilin cucu-cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, tapi yang Nabi panggil kita semua nih, ummati ummati. Udah jam 8 lewat 2 jam setengah ini. Dah, saya kembali lagi, poinnya, kesimpulan. Ayo, ibadah jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ibadah memotivasi kita agar semangat dalam nilai-nilai kebaikan, menebarkan kebaikan dimanapun saja kita berada. Dan yang kedua, jaga terus kerukunan, jaga terus kebersamaan, ramu terus nilai-nilai persatuan di antara kita. Yang muda sayangi, hormati yang tua. Yang muda jaga kerukunan dan persatuan. Bagaimana caranya? Yang muda hormati yang tua. Seberapapun banyak ilmu kalian, seberapapun alimnya kalian, ingatlah yang tua lebih dulu hidup ketimbang kalian. Lebih banyak makan asam dan garamnya mereka. Karena itu oleh agama, bagian dari akhlak yang terpuji, yang muda hormati yang tua. Yang tua, hei, tuwo. Yang tua sayangi yang muda. Hilangkan penyakit di hati, prasangka yang bukan-bukan. Yang muda ingin menggantikan posisi yang tua. Oh enggak, yang muda enggak punya pikiran kayak begitu. Kalau yang muda sudah menghormati yang tua, maka yang tua harus sayang dengan yang muda. Kalau ini bisa kita terjemahkan dalam kehidupan di kampung kita, terjalinlah rasa saling menghormati, kerukunan, kebersamaan, dan persatuan akan terus bisa kita jaga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, saya terima kasih dengan para tokoh masyarakat di Cantuk, panitia tablik akbar DKM Masjid Baitul Abror, dan teman-teman dari Yayasan Darud Dakwah. Nah, yayasan ini nih yang mempelopori saya ngubeng. Nah, ngubeng apa ngubeng? Keliling 4 hari saya keliling di Banyuwangi sampai besok hari Senin. Ada 10 kajian yang harus saya datangi. Yang memprakarsai teman-teman dari Yayasan Darud Dakwah di bawah pimpinan Ustadz Hardi. Alhamdulillah, wasilah dari mereka semua
tokoh masyarakat, DKM masjid, dan teman-teman dari yayasan. Ini wasilah yang berhasil membuat malam ini kita silaturahmi. Itu wasilahnya tuh. Kita semua dapat pahala silaturahmi. Amin. Insya Allah enggak bakalan kurang sedikit pun. 300 orang yang hadir malam ini di masjid, masing-masing kita dapat 1 pahala silaturahmi. Tapi bayangkan, wasilah tokoh masyarakat, DKM Masjid Baitul Abror dan teman-teman Yayasan Darud Dakwah, mereka kebanjiran pahala sesuai dengan kehadiran jamaah malam ini. Kalau yang hadir 300 orang, mereka wasilah dapat 300 pahala. Kenapa? Mereka ini jadi sponsor kebaikan. Begitu makin datang, makin banyak jamaah yang datang, maka mereka makin banyak juga mengalir pahala di sisinya. Yayasan ini yang membawa saya keliling di Banyuwangi. Kalau saya datang ke kampung Cantuk, ujuk-ujuk tuh apa ujuk-ujuk tuh? Tiba-tiba tahu-tahu rasa-rasanya angel, sulit. Ayo saya ajak lihat fakta nih. Penerbangan dari Jakarta ke Belimbing cuma sekali dalam 1 hari. Tiketnya saja 1.250.000. Woi, duit. Dari Belimbing Airport saya harus sewa kendaraan, pakai duit. Betul apa tidak? Loh, itu fakta saudara, itu fakta. Mobilnya harus saya isikan bensin, pakai duit. Saya harus sewa penginapan, pakai duit. Di Banyuwangi saya harus makan, pakai tangan. Makan pakai duit, memangnya saya kuda lumping? Total pengeluaran pulang pergi Jakarta Banyuwangi, termasuk tinggal sehari atau 2 hari di sini, 4 sampai 5 juta. Kalau saya sendiri, kalau saya berdua 8 juta. Biaya ini saya tanggung sendiri, remek. Betul apa tidak? Wasilah dari teman-teman Yayasan Darud Dakwah. Nah, Yayasan Darud Dakwah kami ini memang sedang mengusung satu program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan 1000 ulama. Program ini bukan program hayalan, tapi ini program kenyataan. Kita ini umat Islam di Indonesia jumlahnya besar, potensinya luar biasa. Populasi rakyat Indonesia 285 juta orang. Islam di sini agama terbesar, betul apa tidak? 87%. Jumlah orang Islam di Indonesia kurang lebih 225 juta orang. Banyak apa tidak? Dari Aceh sampai Papua termasuk Banyuwangi. Itu tadi saya katakan, kalau kita umat Islam ini mau bergandengan tangan, saling membantu, bahu membahu, rasa-rasanya kita jadi umat bisa diperhitungkan di Asia Tenggara, di Indonesia ini. Kenapa? Maaf, faktanya kita baru menang jumlah, kita baru banyak kuantitas, tapi kualitas masih harus terus kita pompa semangat saudara-saudara kita umat Islam untuk terus berjuang dan berbuat.
Mudah-mudahan dengan program-program seperti ini tidak butuh waktu lama Indonesia jadi terbanyak penghafal Al-Qur'annya. Dan salah satu penghafal-penghafal itu mudah-mudahan anak cucu keturunan kita semua. Amin ya rabbal. Malam ini saya ingin membagikan hadiah berupa mushaf Al-Qur'an, yang satu besar, yang satu kecil. Ini hadiah. Yang besar bentuknya seperti ini, yang kecil bentuknya seperti ini. Sekali lagi, ini merupakan hadiah yang akan saya berikan kepada para jamaah. Karena itu saya ingin mengajak malam ini jamaah Masjid Baitul Abror untuk ikut berkontribusi dalam mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan 1000 ulama di negara kita tercinta Indonesia. Bagaimana caranya Ustadz? Malam ini saya bukan mencari orang yang kaya, saya ingin mencari orang-orang yang mau berbuat bersama untuk memajukan bangsa Indonesia menjadi terbanyak penghafal dan pengamal Qur'annya. Saya bukan mencari orang yang beruang, tapi saya mencari keluarga dan saudara-saudara saya jamaah masjid yang mau ikut berjuang dalam program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan 1000 ulama. Dengan cara apa? Berbuat untuk dirinya sendiri, melakukan kebaikan berupa infak dan sedekah. Untuk dirinya sendiri, infak dan sedekah. Ingat, tadi sudah saya jelaskan, perbuatan baik yang kita lakukan manfaatnya buat diri kita. Betul apa tidak? Perbuatan jahat yang kita kerjakan itu pun akan kembali kita sendiri yang memikulnya. Malam ini saya ingin mencari jamaah Masjid Baitul Abror dalam program tersebut yang mengerjakan ikut berinfak dan bersedekah. Manfaatnya buat dirinya sendiri. Infak dan sedekahnya bagaimana caranya Ustadz? Saudara, Yayasan Darud Dakwah hanya memberikan kemudahan kepada ibu bapak jamaah masjid yang ingin ikut berinfak. Yang besar infaknya 1 juta rupiah, yang kecil infaknya 500.000 rupiah. Yayasan Darud Dakwah memberikan kemudahan. Dalam kemudahan apa Ustadz? Menunaikan infak ibu dan bapak semua. Diberikan kelonggaran waktu 5 sampai 6 bulan ke depan. Ustadz, saya nggak punya uang sekarang Ustadz. Kalau bulan depan bagaimana? Boleh, uang pahalanya buat sampean-sampean sendiri. Betul apa tidak? Ustadz, saya cicil sajalah Ustadz, tiap bulan saya ambil infak yang 1 juta, berarti kalau 5 bulan, sebulan 200.000 saya cicil. Bagaimana Ustadz? Monggo, terserah. Pada prinsipnya yayasan hanya mempermudah niat infak dan sedekah bapak ibu semua. Nanti ada tim pencatatan di sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya, bagian putra, yang sebelah kiri bagian wanita putri. Ibu bapak yang ingin ikut berinfak, nanti silakan angkat tangan maju ke depan.
menerima hadiah mushaf Al-Quran dari saya, lalu mencatatkan nomor telepon dan nama kepada tim yang ada di sebelah kiri saya. Lagi-lagi malam ini saya tidak mencari orang yang kelebihan harta. Saya ingin mencari orang-orang yang mau ikut bersama dalam mengantarkan Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun warabbun ghafur, dengan terbanyak penghafal dan pengamal Al-Qur'annya. Saya bukan cari orang yang beruang, tapi saya mencari jamaah yang mau ikut berjuang bersama-sama dengan infak. Niatkan infak itu, lalu tunaikan sebesar 1.500.000 rupiah. Yang kedua, kalau nanti jamaah ada yang ingin ikut berinfak atau bersedekah, saya titip pesan, niatkan pahalanya, kirim buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia. Semua kita punya keluarga, betul apa tidak? Semua kita punya orang tua. Kalau orang tua masih ada, terus berbakti. Kalau orang tua sudah tidak ada, kirimkan doa dan khusus pahala infak dan sedekah yang kita lakukan di alam dunia buat mereka. Munajat kita kepada Allah agar wasilah sedekah kita Allah jadikan kubur keluarga kita, kubur orang tua kita rodoh min riyadil jannah. Nah, karena itu diberikan kemudahan 5-6 bulan ke depan. Yang terpenting malam ini, jika ibu bapak jamaah ingin ikut dalam program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, tunjuk niat, tunjuk tangan, dan maju ke depan. Niatkan saja dahulu, nanti selebihnya Allah akan membukakan jalan pintu rizki buat kita. Setelah niat, unjuk tangan, ngacung, lalu maju ke depan untuk menerima mushaf Al-Quran yang akan saya berikan. Bismillah. Malam ini saya ingin mencari pejuang-pejuang yang bersama dengan saya dalam rangka program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan 1.000 ulama dari jamaah Masjid Baitul Abror. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah di antara para jamaah yang malam ini ingin ikut berinfak dan bersedekah sebesar 1 juta atau 500.000 rupiah yang bisa ditunaikan dalam waktu 5 sampai 6 bulan ke depan? Kalau ada, bismillahirrahmanirrahim, silakan acungkan tangan. Ada? Silakan Bu, maju ke depan. 1, 2, ada lagi 3, 4, monggo Pak, maju ke depan. 5, monggo Bu, maju ke depan. Sini. Bapak Ibu, banyak keluarga kita dari jamaah Masjid Baitul Abror malam ini ikut berinfak dan bersedekah. Karena itu sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Pertama, sedekah malam ini mereka niatkan pahalanya buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan wasilah sedekah yang dilakukan malam ini, kubur keluarga mereka Allah jadikan rodoh min riyadil jannah. Yang kedua, sedekah ini jadi wasilah penjagaan buat keluarga. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan seperti sedia kala. Buat anak keturunannya yang sedang bekerja, ikhtiar berusaha dan menuntut ilmu, dengan wasilah sedekah mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga, sedekah malam ini jadi wasilah agar selama ini hajat dan keinginannya segera Allah ijabah. Ada yang hajatnya kepengen melaksanakan ibadah haji atau umroh, ada yang hajatnya kepengen punya menantu baik, ada yang hajatnya kepengen anak cucu keturunannya masuk pesantren, memperdalam agama dan jadi penghafal Al-Quran,
Ada yang hajatnya kepengen usahanya bertambah maju dan berkah. Ada yang hajatnya kepengen Allah berikan jalan keluar dari berbagai macam masalah. Hajat dan keinginan yang baik-baik tersebut dengan wasilah sedekah, mudah-mudahan segera Allah ijabah. Fatihah yang kedua buat kita semua jamaah Masjid Baitul Abror. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini Allah panjangkan umur dalam taat kepadanya. Allah berikan kita rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah. Allah karuniakan kita keturunan soleh dan soleha. Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Betil kalniyah sayulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir yassir alaina kulla asir fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimum biha wa basir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawir kuburahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi gfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.